Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga, sehingga kita pada kesempatan subuh kali ini masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menghadiri salat subuh berjamaah dan juga kultum qiyas, kajian Islam Ahad subuh, yang tentunya mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam Allah curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang senantiasa konsisten, yang senantiasa berusaha beriktibar mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap jengkal kehidupan. Mudah-mudahan kita senantiasa berusaha mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya sebagai perwujudan ummatan wasat, sebagai perwujudan khair ummah. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama insyaallah dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu tafsir Al-Azhar, yang pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan tafsir surat An-Naba ayat 1 sampai 40. Dan pada kesempatan ini tafsirnya yaitu tafsir Quran surat An-Nazi'at. Ini juga kita bagi menjadi beberapa episode karena memang surat An-Nazi'at itu jumlah ayatnya banyak, terdiri dari 46 ayat. An-Nazi'at sendiri berarti yang mencabut. An-Nazi'at berarti yang mencabut. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas ayat 1 sampai ayat 9 kalau memang waktunya bisa cukup ya. Kita biasanya kajian hari subuhnya itu dibatasi sampai jam 6. Ini jam 6 lewat ya hampir 20 menit ya. Insyaallah ya, kalau nanti ada lewat sedikit ya mohon dimaklum ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama surat An-Nazi'at adalah
surah yang memang terdapat di dalam Quran yang kita sebut juz yang paling akhir, yaitu juz 30, yaitu juz Amma. Ya. Ini adalah surat yang ke-79 dan jumlah ayatnya ada 46. Dan surah ini termasuk ke dalam kelompok surah Makkiyah. Makkiyah ini adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi. Makanya ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Surat Makkiyah ini itu adalah surah yang diturunkan sebelum hijriahnya Nabi, sebelum Nabi hijrah. Nah, ini diturunkan sesudah surat An-Naba. Nah, istilah nazi'ah itu diambil dari kata an-nazi'ah. An-nazi'ah yang terdapat pada ayat yang pertama. Surah ini juga dinamai dengan surah Syariah yang diambil dari ayat 14 dalam surat ini. Nah, isi yang terkandung di dalam surat An-Nazi'at ini, itu yang pertama adalah mengenai keimanan. Keimanan itu bagaimana penegasan Allah tentang adanya hari kiamat dan sikap orang musyrik terhadapnya. Bagaimana orang musyrik, sikap orang musyrik terhadap hari kiamat. Kemudian nanti kajian selanjutnya bagaimana manusia dibagi menjadi dua golongan di akhirat. Manusia juga tidak dapat mengetahui kapan hari kiamat itu. Kemudian yang kedua yaitu tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Kisah tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Nah, kemudian pada ayat-ayat terakhir surat An-Naba tempo hari yang kita sudah selesaikan, Allah telah menegaskan tentang kepastian datangnya hari kiamat, di mana malaikat Jibril dan malaikat lainnya dia telah siap melaksanakan tugas-tugas mereka pada hari itu. Juga ditegaskan juga bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang beriman, itu diperintahkan untuk memperbanyak amal-amal kebajikan. Kemudian Allah menerangkan bahwa para malaikat yang bertugas mencabut nyawa dengan keras, dan ada pula malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Lalu juga di dalam surat An-Nazi'at ini dijelaskan bahwa orang musyrik tidak pantas untuk mengingkari adanya hari kebangkitan. Nanti akan kita bahas secara gamblang. Jadi hubungan surat An-Naba dengan surat An-Nazi'at di sini adalah, yang pertama, hubungan surat An-Naba itu menerangkan ancaman Allah terhadap sikap orang-orang musyrik yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Serta dalam surat An-Naba mengemukakan bukti-bukti adanya hari kebangkitan. Jadi bukti-bukti adanya hari kebangkitan ini diungkapkan. Sedangkan pada surat An-Nazi'at Allah bersumpah bahwa hari kiamat yang mendahului hari kebangkitan itu pasti terjadi. Kemudian yang kedua, antara surat An-Naba dengan surat An-Nazi'at ini adalah sama-sama menerangkan kekacauan
yang terjadi pada hari kiamat, hari kebangkitan. Ini memang kita haji surat juz amma ini memang yang langsung juz amma, juz yang paling terakhir, yang penghabisan ini kira-kira berkisar masalah kiamat surga ya. Ini memberikan informasi kepada kita bahwa kita itu mau milih yang mana ini? Apakah mau milih kekafiran? Apakah mau milih ya keimanan? Itu dibagi nanti. Memilih kekafiran atau keimanan. Nah, setelah menjelaskan atau setelah mendapatkan keterangan surah-surah di dalam juz amma ini, mudah-mudahan kita ya di hati kita terbersit untuk sama-sama mempertebal keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Keimanan dan ketakwaan kita. Baik. Kajian yang pertama saya akan membahas 5 ayat dulu ya. Dari ayat 1 sampai ayat 5, kemudian nanti dilanjutkan sampai ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqan. Biasa dibaca wan nazi'ati gharqa. Wan nashiqati nasqa. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Ini 5 ayat. Demi yang mencabut. Ini kan diterangin siapa yang mencabut, apa maksudnya. Dan yang selalu berpindah-pindah. Dan yang beredar lekas. Ini terjemahan ya Tafsir Al-Azhar. Nanti kita akan padankan dengan terjemahan Departemen Agama RI dan terjemahan Al-Misbah karangan Profesor Quraisy. Maka yang berlomba laju, maka mengatur perintah. Nah, perkataan-perkataan di dalam ayat-ayat ini yang tadi saya bacakan 5 ayat ini itu sangat agresif sekali, sangat tangkas sekali ya. Sehingga para mufassirin, ulama-ulama terdahulu itu dalam menjelaskan dan menafsirkan surat An-Nazi'at ini itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Nah, tafsir Indonesia oleh para mufassir Indonesia juga berbeda-beda juga. Apa ini dijelaskan di dalam surat An-Nazi'at ini ditafsirkan secara berbeda-beda pula ya. Nah, jadi menurut pilihan ulama-ulama ini tafsirnya berbeda. Kita akan mengambil 3 besar daripada perbedaan penafsiran ini. Yang pertama adalah menurut Al-Hasan dalam kitab Al-Furqannya yang mengartikan ayat-ayat ini ialah dari hal keadaan bintang-bintang di langit. Ya. Nah, sebab itu ayat yang pertama beliau artikan, perhatikanlah bintang-bintang yang beralih cepat. Ini di dalam kitab Al-Furqan ya, halaman 1176. Kemudian Hadis Zainuddin Hamidi dan Fakhruddin AS mengartikannya demi perhatikan yang mencabut dengan keras. Nah, kemudian panitia Kementerian Agama di dalam Al-Quran dan terjemahannya mengartikan bahwa ayat yang pertama demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini saya
saya ambil kutipan dari Al-Quran dan terjemahan Departemen Agama RI halaman 1019. Ya. Kemudian Al-Qasimi ya, mengatakan dalam tafsirnya yang artinya adalah, arti ayat pertama itu ialah tentara-tentara penyerbu negeri musuh, Ghuza ya, atau tangan mereka. Apa maksudnya ini? Nah, Al-Qasimi menyalurkan pula penafsiran Ad-Darimi yang mengartikan bahwa pahlawan penyerbu negeri musuh dengan mencabut anak panah dan melayangkan anak panah itu dari musuhnya dengan cepat sekali, ya. Wan-nazi'ati gharqan. Ya. Nah, jadi perbedaan-perbedaan penafsiran itu bukan sekarang saja ya. Jadi memang ini sudah ditafsirkan menurut para ahli, masing-masing ahli itu ya, menurut kemana condong mereka menafsirkan itu sesuai dengan keyakinan mereka ya. Kemudian menurut Ibnu Abbas ya, menurut Ibnu Katsir ya, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, yaitu keduanya dari Mas'ud dan Abbas, Ibnu Abbas itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Masyruk Sa'id bin Jubair, Abu Saleh, Abu Duha dan Sudi menafsirkan bahwa yang dimaksud di ayat ini adalah malaikat-malaikat pencabut nyawa anak Adam jika datang waktunya. Ya. Nah, Al-Qasimi mengakui ya perbedaan tafsir-tafsir itu ya. Kemudian beliau berkata, lafal-lafal yang mulia itu amat luas, maknanya sangat luas ya. Gitu. Meliputi segala makna ya. Dengan tak usah dipertentangkan perbedaan-perbedaan itu ya. Jadi tidak mungkin ditafsirkan hanya satu tafsir saja ya. Karena tidak ada hukum yang memutuskan ini tafsir yang paling benar, yang ini tafsir yang salah, ini tafsir yang keliru. Tidak ada yang memutuskan seperti itu ya. Kemudian Ibnu Jarir berkata dalam tafsirnya ya, yang benar di sisiku ialah bahwa Allah Ta'ala telah bersumpah dengan banyak hal yang dapat mencabut lalu tenggelam, dan dia tidak menentukan pencabutan yang mana dan mana yang tenggelam ya. Sebab segala sesuatu itu bisa mencabut dengan cepat ya. Maka masuk di sini, apakah ini maksud dengan ini adalah malaikat ya, atau bintang-bintang, ataupun anak panah yang dicabut dari busurnya gitu, yang kemudian melesat sangat cepat ya. Itu melayang dengan cepat anak busur itu. Nah, ini semua masuk di dalam pemahaman ya tafsiran ayat ini. Kemudian tafsiran ini ya, ini berdasarkan jalan luas yang dibuka oleh Al-Qasimi ya, penafsiran zaman kita ya, atau Ibnu Jarir Al-Tabari penafsir zaman dahulu, dapat kita pakai semua itu. Kita jadikan dia penafsiran menarik perhatian kita pada bintang-bintang ya, yang bertebaran di langit, yang cepat sekali beralihnya dari satu tempat ke satu tempat yang lain ya. Jadi selalu berpindah-pindah, beredar. Kemudian berlomba lagi, sangat kencang dan sama sekali ya, itu diatur oleh pengatur yang ditentukan oleh Allah ya. Itu dalam surat An-Nazi'at ayat 5 ya. Maka tersebutlah bahwasanya pengatur jalannya cakrawala ini itu ialah malaikat Mikail.
Dan boleh pula kita tafsirkan bahwa yang dimaksud ialah malaikat yang ditugaskan Tuhan bekerja dengan cepat, secepat perjalanan cahaya, karena memang malaikat itu juga diciptakan dari cahaya, cepat sekali jalannya. Jadi penafsiran, 3 penafsiran: bintang-bintang, kemudian anak panah yang dicabut dan melesatkan panah itu dengan cepat, kemudian juga adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Baik, ayat yang pertama, wan nazi'ati gharqa, wan nazi'ati gharqa, demi yang mencabut cepat, dalam Quran tafsiran Al-Azhar. Kemudian di dalam tafsiran Al-Misbah, demi pencabut dengan keras. Nah, susunan kalimat wan nazi'ati gharqan awalnya itu waw. Huruf waw itu menunjukkan waw qasam. Waw qasam itu banyak bentuk-bentuk waw dalam terjemahan. Ini mengambil waw qasam, yaitu waw yang digunakan untuk menyatakan sumpah. Di dalam bahasa Indonesia, ya, itu kemudian dipadankan dengan kata-kata demi, ya, demi. Kemudian nazi'ah. Apa itu nazi'ah? Nazi'ah ini dalam kaidah bahasa Arab disebut isim fa'il. Fa'il, isim fa'il majrur, yaitu kata benda pelaku aktif. Apa itu kata benda pelaku aktif? Yaitu kata kerja yang berubah menjadi kata benda, ya, sehingga ia bermakna sebagai pelaku dari kata kerja tersebut atau orang yang melakukan pekerjaan. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu, ya, ada imbuhan, dapat imbuhan pean, ya. Kalau jual, menjual, ya, itu kata dasarnya jual, itu mendapat imbuhan pean, penjual. Kalau jual tadinya kata sifat, ya, maka penjual menjadi kata benda, orang yang menjual. Beli, membeli, kemudian ditambah awalan pembeli, ya, menjadi orang yang membeli. Nah, itu. Maka begitu juga dengan surat An-Nazi'ah. Ya. Demi pencabut dengan keras, ya. Jadi jika diambil dari kata naza'a, yanza'u, artinya adalah mencabut. Biasanya ini menggambarkan kuatnya suatu sehingga terpaksa untuk mengeluarkannya yang dilakukan pencabutan. Ya. Kalau ayat ini dipahami, ya, sebagai atau membicarakan tentang pencabutan ruh manusia yang kafir, maka yang mengisyaratkan bahwa sang kafir sangat mempertahankan nyawanya. Ini dalam tafsir Al-Misbah, ya. Pada saat sakaratul maut itu orang kafir, ya, kita kalau sakaratul maut itu pasti ditunjukkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah akhir daripada perjalanan sakaratul maut itu, akhir daripada perjalanan manusia itu. Apakah dia orang kafir, ya, orang musyrik, ya, atau orang yang beriman, diperlihatkan. Maka yang diperlihatkan kepada orang kafir itu, ya, adalah satu pemandangan akhir hasil
hasil daripada pekerjaan mereka. Akhirnya nah, neraka jahanam. Sehingga dia nggak mau dicabut nyawanya. Keras sekali cabut nyawanya. Ya. Ya. Jadi ditunjukkan akhir daripada perjalanan hidupnya itu nanti di akhirat itu adalah dia akan masuk neraka. Dia nggak mau ya dicabut nyawanya. Ini orang kafir. Ya. Berbeda dengan orang mukmin. Ya. Justru senang meninggalkan dunia ini. Ya. Justru senang meninggalkan dunia ini. Jadi yang dimaksud dengan nazi'at ya adalah malaikat yang menarik dan mencabut roh-roh orang kafir dari jasadnya. Ya. Nah, lafaz an-nazi'at ini menunjukkan bahwa malaikat itu dalam mencabut roh-roh orang kafir ya itu sangat kasar. Nazi'at ya sangat kasar. Kuat ya. Ini merupakan salah satu bentuk siksa bagi mereka. Nah, nazi'at gharqan. Apa itu gharqan? Itu dari ada 4 variasi terjemahnya. Gharq ya. Gharqan itu dari kata ghariqa ya, gharq yang itu artinya adalah karam, tenggelam. Ya sampai ke dasarnya ya. Atau mati tenggelam itu. Jadi pencabutan yang sampai dasarnya ya. Kemudian yang kedua aghraqa yughriqu artinya menenggelamkan atau membenamkan atau menggenangi ya. Itu artinya. Macam-macam artinya banyak. 3 istaghraq ya. Istaghraq ya. Apa istaghraq? Gharq ya. Mengambil seluruhnya, enggak ada yang tersisa, menghabiskan atau sibuk. Ya. Kemudian yang keempat, aghraqu fil amr, ya. Berlebihan dan melampaui batas. Ya. Ya. Kemudian di dalam tafsir Al-Misbah juga itu kata gharqan juga diambil dari kata ghariqa yang berarti masuk ke dalam sesuatu ya. Atau menarik sesuatu sampai batas akhirnya. Nah, ini menggambarkan kerasnya malaikat mencabut nyawa. Insyaallah ya. Ghariqa juga diartikan tenggelam. Mana sih kalau orang tenggelam ya? Ya, mati tenggelam gimana? Udah ada yang ngerasain belum? Mati tenggelam. Kenapa orang dikatakan begitu? Ya, karena semua yang mati tenggelam tertarik masuk semua. Ya. Jadi boleh jadi dari dasarnya sampai dasarnya masuk ke dalam. Ya. Nah, jika nazi'at ini dipahami sebagai pencabut nyawa orang kafir, ya, itu, maka gharqan itu menggambarkan keadaan pencabutan nyawa mereka sampai ke dasar-dasarnya, sampai ke dasar jiwa yang terdalam. Ya, keras sekali. Saya pernah menggambarkan ya mencabut itu bagaikan mencabut sepotong bambu itu dan sampai dasarnya itu keras sekali. Ya, ini sebagai salah ungkapan siksa dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang kafir ya. Itu sangat mengerikan sekali ya. Maka mau jadi orang kafir Masya Allah ya. Jadi orang yang bukan ahli sholat ya, ini kata hadis Nabi ya, perbedaan antara kafir dan orang mukmin itu adalah sholat. Kalau nggak sholat ya kafir ya. Walaupun ngaku Islam ya, cuman kafir apa gitu, kafir dia. Maka ngeri ya pencabutan nyawa orang kafir itu.
Kalau kita merasakan atau melihat orang yang dicabut nyawanya, ya, saya pernah, ya, ketika jagain di rumah sakit almarhum bapak, itu ada orang yang baru masuk di rumah sakit, ya, wah udah bagaimana? Pas tengah malam itu saya melihat proses pencabutan nyawa mereka. Wah, nggak mau diam, ya, dari tidur bangun lagi, balik kanan, balik kiri, bangun lagi, meludahnya warnanya kuning. Ya. Habis dari situ kelihatan, saya lihat, wah, bentar lagi, cabut nyawa sampai mati saya lihat orang tersebut. Masya Allah, pencabutan nyawa sangat keras sekali, ya. Dia merasakan siksa, merasakan sakitnya yang amat dalam, ya. Mukanya yang tadinya tidak apa-apa jadi agak-agak gimana, hitam, ya. Melotot dia matinya. Nah, saya sendiri menyaksikan ini, Masya Allah, ya. Orang-orang tidur semua, dia bangun. Saya lihat dari sebelah sini, Masya Allah, itu proses pencabutan nyawa. Ya. Diperlihatkan akhir kehidupannya, ya, yaitu neraka. Ini juga digambarkan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 50, ya. Ini kepada Nabi Muhammad, auzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbaruhum wa dhuqu 'adzabal harir. Ya. Kalau kamu melihat, hai Muhammad, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Dipukul muka dan belakangnya itu, gimana sih dipukul malaikat? Pernah bayangin dipukul malaikat? Ya. Langsung membakar itu dipukul, keplok, ya, muka dan belakangnya, ya, wujuhahum wa adbaruhum, dipukul mukanya dan belakangnya dipukul semua, sambil berkata, rasakanlah olehmu siksa, ya, azab al-hari, ya, siksa yang membakar. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa seandainya Rasulullah SAW melihat dengan mata kepala sendiri keadaan orang-orang kafir Quraisy ketika dicabut nyawanya oleh para malaikat sambil memukul muka dan belakangnya, tentulah Rasulullah akan merasa ngeri melihat azab itu. Nah, maka kemudian di samping azab-azab yang dirasakan oleh tubuhnya, mereka juga ternyata menderita kesakitan oleh hardikan dari malaikat. Hardikan malaikat itu kemudian memekakkan telinganya, merasakan sakit yang amat luar biasa dengan mengatakan, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Ya. Itu saya kutip dari tafsir Kemenak RI. Ya. Nah, ini tafsirannya seperti itu. Merasakan, ya. Quran surat Al-Anfal ayat 50. Ya. Apa yang diterangkan dalam surat Al-Anfal ayat 50 itu, ini adalah sebenarnya perkara-perkara gaib. Ya. Ya. Manusia tidak dapat melihat kayak gitu. Tidak dapat melihat, menyaksikan azab itu manusia. Ya. Maka seandainya kita dapat melihat, ya, melihat malaikat yang mencabut nyawa, ya, itu mereka akan menyaksikan suatu kejadian yang sangat dahsyat sekali. Kalau sudah bisa melihat malaikat pencabut nyawa itu, maka
yang melihat itu, dia pasti akan lari dengan kekafirannya. Lari dari kekafirannya, dia akan lari. Ya. Orang-orang zalim yang suka berbuat aniaya, orang zalim ini pasti dia akan berhenti dari kezalimannya kalau melihat malaikat mencabut nyawa orang kafir itu. Makanya tidak diperlihatkan. Ya. Sebagai satu pelajaran bagi kita. Ya. Orang kafir ya akan lari dari kekafirannya. Jadi orang beriman ya kalau bisa melihat ya. Saking dasarnya pencabutan nyawa orang kafir. Ya. Nah ini itu ayat yang pertama diperlihatkan dia. Dia juga mau jadi keras jadi. Malaikat maksa ya. Maksa mencabut nyawa, sangat keras sekali. Kemudian ayat yang kedua, wan nasyiqati nashqan ya. Wan nasyiqati nashqan. Ya. Dan yang selalu berpindah. Apa yang selalu berpindah? Atau dari terjemahan tadi, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut ya. Dalam Al-Misbah, pengurai dengan lemah lembut ya. Jadi kata an-nasyiqan ya dan nasqan, nasqan sama-sama terambil dari kata nasyaqa ya, nun shin to nasyaqa ya. Yang pada mulanya berarti mengikat dan juga berarti mengeluarkan seperti mengeluarkan timba. Kalau dulu ada sebuah timba ya, itu mengeluarkan timba pelan, lembut, keluar timba, enggak kasar, lemah lembut. Nah, maka dari sini diartikan mencabut ya, diartikan mencabut, tetapi pencabutannya dengan lemah lembut. Nah, orang yang beriman juga disaksikan ya, balasan-balasan, ganjaran-ganjaran dari amal kebajikan yang telah diperbuatnya ya. Balasan atau amal kebajikan yang telah diperbuatnya itu dipersaksikan ya, ditampakkan gitu. Nah, kita pernah ya, saya ceritakan lagi biar ingat lagi ya. Ada satu riwayat Nabi, ini saya sering menceritakan ya. Itu dalam sebuah pengajian saya sering menceritakan ini ya. Siapa nama sahabat ya? Sauban ini adalah orang yang senantiasa sholat berjamaah di Masjid Nabi ya, Madinah, Masjid Nabawi, sahabat Nabi ya. Dia biasanya duduknya di pojokan, di dekat tiang itu sebelah kanan ya. Dan itu dia nggak pernah tergantikan di situ aja dia nggak pernah dekat imam ini, dia tidak pernah, dia di situ aja. Kenapa? Dia mau berzikir di situ, tidak mau diganggu orang dan tidak mau mengganggu orang. Zikir. Pada suatu ketika sholat maghrib ini nggak kelihatan sahabat. Rasulullah datang dan kemudian melihat jamaah, wah tidak ada. Ini semua kenal Rasulullah dengan jamaah yang begitu banyak di dalam Masjid Nabawi. Yang ya maksudnya di zaman Nabi dan yang sekarang itu ratusan ribu orang sekali sholat berjamaah ya. Dia kenal semua ini. Ternyata dia tidak melihat sahabat. Mana sahabat? Tidak tahu ya Rasulullah. Ditunggu sebentar, tidak pernah datang juga ya, kemudian sholat maghrib. Begitu juga terjadi dengan sholat isya. Mana sahabat? Dilihat lagi ya, sebelum imam enggak ada juga ya, enggak tahu ya Rasulullah ya. Kemudian pada salat subuh ya, dilihat lagi yang memang biasanya sahabat itu duduk di sebelah kanan di sebelah tiang
Ya, itu tidak ada di situ. Kemudian ditanya siapa yang tahu rumah sobat? Ya. Yang tahu rumah sobat siapa? Kami semua tahu rumah sobat yang rumah. Nanti setelah sholat subuh kita berangkat ke rumahnya. Nah, setelah sholat subuh berangkat ke rumahnya. Sampai rumahnya terik matahari. Ya, kalau sekarang kira-kira jam 8, ya, jam 8 pagi sampai rumahnya. Jauh banget itu dari masjid, ya, sampai rumahnya jam 8 pagi. Jauh banget. Maka kemudian datanglah Rasulullah beserta para sahabat semua menemui istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata istrinya yang menyapa. Ya Rasulullah, dia sangat senang sekali dikunjungi oleh Rasulullah. Mana sahabat? Sahabat sudah meninggal ya Rasulullah kemarin itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, udah kemudian terjadilah percakapan di situ, ya. Kemudian terjadi percakapan di situ, kemudian istrinya sahabat ini kemudian mempertanyakan, ya Rasulullah, dalam sakaratul mautnya, ya sahabat ini suamiku ini terdapat ada beberapa yang saya nggak tahu penafsirannya ini seperti apa. Ada 3 yang dia sebut. Ya, apa itu? Sebut yang pertama kurang jauh. Apa? Aduh kurang jauh itu dalam riwayat. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, aduh, kenapa tidak semua? Gitu. Itu racauan. Rasulullah tersenyum. Ya, Rasulullah tersenyum. Apa ya Rasulullah? Makna dari itu semua. Rasulullah kemudian menjelaskan makna-makna dari apa yang dikatakan sahabat dalam sakaratul maut. Ternyata sahabat melihat balasan-balasan yang sudah dia perbuat. Yang pertama kurang jauh. Antara rumahnya dengan Masjid Nabawi itu kurang jauh katanya. Kenapa? Karena dia diperlihatkan satu nikmat balasan akibat perjalanan jauhnya itu dari rumahnya ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi, ya, untuk melakukan sholat jamaah. Balasan yang mungkin kata sahabat, wah ini kalau jalannya lebih jauh lagi pasti balasannya akan lebih nikmat, akan lebih indah dari yang ini. Begitu kata sahabat. Ya. Semua pada mendengar, ya, apa yang disebutkan Nabi. Ya. Jadi perjalanannya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Pada suatu ketika sahabat mau sholat subuh, pergi dari rumahnya ke Masjid Nabi, ya, untuk sholat berjamaah. Di tengah perjalanan, di subuh yang sangat dingin itu, kebetulan memang musim dingin, ya, kemudian dia mendapati seorang tua juga kedinginan. Ternyata dia mau ke Masjid Nabi. Ya. Pada saat itu dia menggunakan 2 mantel. Mantel yang pertama itu mantel yang bagus, mantel yang kedua itu mantel yang yang lama, ya. Dikasihkanlah mantel yang lama itu kepada orang tua renta ini. Ya, kemudian mereka berdua ke sana, kedinginan. Ya. Kenapa enggak yang baru yang dikasih? Kalau seandainya yang baru yang dikasih, akibat dia melihat dari sakratul maut yang ditayangkan bahwa seandainya dia memberikan yang lebih baru, maka balasannya, ganjarannya mungkin akan lebih indah daripada, bukan mungkin, pasti akan lebih indah daripada yang sekarang dia dapatkan, dia akan dapatkan. Itu yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga, aduh kenapa enggak semua? Ya. Kenapa enggak semua? Pada suatu sore hari, Sauban itu disediakan makanan oleh istrinya berupa 1 potong roti dan 1 gelas susu. Ya. Potong roti, 1 gelas susu. Ini menarik juga nih. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang maksudnya tidak manis, jadi tidak manis.
makan 3 hari. Ke rumahnya tok. Assalamualaikum. Ya sobat, saya sudah tidak makan 3 hari ini orang tua ini. Ya, ayo sini masuk. Dibelahlah itu rotinya, kemudian susunya di gelas ini dibagi 2, ambil gelas lagi, ambil 2, mereka makan bersama-sama. Ya. Kemudian dalam sakaratul maut diperlihatkan balasan dia amalan dia kepada orang tua itu. Waduh, ini ya balasan diperlihatkan dengan sangat menakjubkan ya bagi sahabat ya. Oh, seandainya kalau dia berikan semua, pasti balasannya akan lebih mantap dari apa yang sekarang saya akan terima. Begitu. Kenapa enggak semua? Ini salah satu bukti ya bahwa diperlihatkan. Maka orang-orang yang beriman, ya, orang yang beriman ini ya jangan takut. Ya. Kalau malaikat mau mencabut nyawa, ya, wandasifati nasma. Jadi akan dicabut dengan cabutan yang sangat lemah lembut. Ya, ya. Kemudian ya pencabutan nyawa itu ngacak. Ya, ngacak. Yang baru lahir bisa meninggal. Yang udah lama hidup nggak meninggal. Yang mohon pengen mati nggak meninggal. Yang pengen umur panjang meninggal juga, cepat meninggal. Ya, jadi nggak usah. Ya. Yang jelas bagaimana kita persiapannya, ya. Bagaimana kita persiapannya, ya, nggak usah takut, cuman nggak napas aja intinya. Kemudian ayat yang ketiga, wasabiqati sabqa, wasabiqati sabqa. Berangkat kerja jam 6. Wasabiqati sabqa, dan yang beredar dengan lekas, dengan cepat, yang berpindah-pindah dengan cepat. Kata as-sabihat dan sabhan pada mulanya berarti menjauh dari posisi, ya. Kan kalau orang berenang menjauh, kita terus ke tengah, ya, menjauh dari posisi, ya. Nah, kemudian dari sini lahir sekian banyak arti, ya, bagi kata ini sesuai dengan subjeknya. Ada yang peredaran planet, ya. Ada yang berenang, ada yang mencari nafkah, dia ya berpindah, ya, menjauhi posisi, bergerak dengan cepat, pengertiannya, ya. Ada yang artinya bergerak dengan cepat, ya. Semuanya ditampung dari kata-kata ini, as-sabihat sabhan, ya. Itu apa yang beredar dengan cepat itu? Malaikat, bintang juga beredar dengan cepat. Ya, anak panah juga beredar dengan cepat. Cuman malaikat ini bagaimana kecepatan malaikat itu? Ya, kalau dalam ilmu fisika ada namanya kecepatan cahaya. Ya, bisa melintasi sekejap itu udah sampai. Ya. Sekejap aja udah sampai. Ya. Nah, malaikat gimana beredar dengan cepat? Kemudian ayat yang keempat, wasabiqati sabqan, ya. Maka yang berlomba-lomba, maka pelomba dengan kencang, ya. Sabiqat, ya. Kata sabiqat dan sabqan itu terambil dari kata sabaqa yang berarti mendahului, ya. Musabaqah, ya, musabaqah adalah upaya dua pihak, ya, atau lebih untuk saling mendahului untuk tiba di tujuan, ya. Itu. Kemudian malaikat
mendahului dengan kencang, ya. Dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang, itu sangat cepat dan cekatan, ya, untuk melakukan tugas-tugasnya tanpa mengulur-ulur waktu. Sangat cepat, ya. Ya. Ambil nyawa langsung bawa, ambil cepat. Itu semua saling mendahului, ya. Berlomba-lomba, ya. Itu. Jadi kalau dalam hadis ada malaikat penjaga siang, ada malaikat penjaga malam. Kalau subuh ngumpul, ya, ganti shift, ya. Malaikat malam mau berangkat tapi subuh dulu sini, ya. Kemudian malaikat siang masuk, ini jadi kumpul di situ. Maka habis subuh jangan langsung cepat-cepat buru-buru pulang, ya. Doa dulu di situ, ya. Sampai, ya, sama seperti kita sekarang di sini, ya. Dengerin kuliah subuh dulu, ya. Kemudian itu malaikat semua rumbung semua mendoakan kita, insyaallah, ya. Ini. Nah, jadi gitu, ya. Bagi kita, ya, itu malaikat-malaikat itu selalu mengikuti, ya, ikuti. Dalam surat Ar-Ra'd, ya. Lahu mu'aqqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah, ya. Itu Ar-Ra'd ayat 11, ya. Nah, walaupun ayat-ayat ini menunjukkan semua kepada malaikat, ayat 1 sampai 5 ini menunjukkan kepada malaikat, tapi penyebutan peranan mereka itu masing-masing, ya, berlainan, gitu, ya. Mengisyaratkan bahwa peranan itu mereka lakukan secara sangat sempurna. Dengan demikian mereka wajar untuk diagungkan dan dikagumi dalam perannya masing-masing. Malaikat punya peran masing-masing. Ada malaikat mencabut nyawa dengan keras, ada malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut. Itu banyak sekali malaikatnya, ya. Banyak sekali. Fal mudabbirati amran, ya. Dan ada yang mengatur segala perjalanan itu menurut garis yang ditentukan Allah. Maksudnya itu dari kata fal mudabbirati amran, maka yang mengatur perintah, ya, gitu. Maka dengan demikian mereka adalah perantara Allah dengan sesuatu yang lain, ya. Bahwa malaikat adalah pengatur urusan, atau bahwa mereka adalah perantara yang membawa sebab-sebab dari wujudnya sesuatu yang sebelum sebab-sebab itu yang biasa kita ketahui. Maka dengan demikian mereka adalah perantara Allah dengan sesuatu yang lain. Ini perantara Allah, bukan menggantikan Allah. Jadi ayat yang kelima ini, ya, ayat yang kelima itu adalah fal mudabbirati amran, yaitu menegaskan peranan malaikat sebagai pengatur segala urusan. Bahwa mereka adalah perantara atau pengatur, ya. Juga sama sekali bertentangan, ya. Tidak, maksudnya tidak bertentangan dengan kuasa Allah yang mutlak, ya. Dan satu-satunya dalam mengatur segera menetapkan segala urusan, ya, gitu. Jadi bukan pengganti Allah tapi perantara, ya. Nah, kita dapat mengumpamakan nih dengan tulisan kita yang kita tulis, ya. Ada yang berkata bahwa kita itu menulisnya yang menulis itu pena, pulpen, ya. Ya. Sebenarnya, ya, di balik pena itu ada jari, ya, ibu jari dan jari telunjuk jari, ya, gitu. Itu yang memegang pena, ya. Jari itu bergerak, ya. Kenapa bergerak? Karena pergelangan tangan kita bergerak. Ya. Kemudian bagaimana pergerakan tangan yang bergerak itu? Ya, itu sesuai dengan perintah otak. Ya. Nulis ini Budi, ini Bapak Budi, itu Mun. Ya.
Jadi awalnya pena, kemudian jari, lengan tangan, ya, bergerak-gerak, ya, kemudian diperintah oleh Allah untuk menulis. Nah, tetapi pergerakan manusia itu, ya, dan perintah otak itu ya kemudian dikendalikan oleh malaikat yang mengarahkan malaikat, ya, yang mengarahkan malaikat. Lalu malaikat diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kayak begitu. Ini ya dilakukan oleh Allah, diinformasikan oleh Allah untuk mengajarkan manusia, mendidik manusia bahwa segala sesuatu itu punya proses. Ada prosesnya, ya, difungsikan semua. Maka kadang-kadang Allah dalam satu terjemahan itu kami di sini artinya Allah dan para malaikat. Artinya tersirat menginformasikan bahwa ya segala sesuatu itu harus dengan proses, ya. Nah, maka ya kita kembali ke awal, kalau tafsirnya itu adalah bintang, ini menjadi kesadaran bagi kita bahwa di atas dari bumi itu tempat kita ini ada lagi bintang-bintang yang lebih besar daripada bumi, ya. Dan sangat cepat peredarannya, beredar bumi, ya, mengedari matahari atas surya. Nah, semua peredaran ya bintang-bintang bumi, ya, planet-planet itu semua tunduk patuh kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah itu, ya, kemudian Allah mengaturnya, ya, lewat malaikat-malaikat yang ditugaskan itu. Kemudian kalau yang dimaksud itu adalah malaikat dari ayat 1 sampai ayat 5 ini, maka sadarlah kita bahwa ya, di samping yang kita lihat secara jelas ini, ya, kelihatan mata ini, ada lagi makhluk-makhluk yang gaib, ya, sebagai tentara Allah, ya, dan tidak seorang pun yang tahu berapa jumlah dan di mana bersembunyi tentara-tentara Allah itu. Dia terdapat dalam surat Mudatsir, ya, ayat 31, ya, itu ada tentara Allah. Malaikat itu banyak, ya, tidak hanya 10 yang memang tugas, mungkin itu pimpinan-pimpinannya, ya. Kemudian para malaikat pencabut nyawa itu sangat banyak sekali, ya. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kita sudah, saya kira, cukup, ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi, ya, dari tafsiran ini, ya. Kita baru sampai kepada tafsiran yang kelima. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu beristiqomah, ya, dalam kehidupan ini, untuk senantiasa menjaga keimanan kita, ya, meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrullah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum